perkenalkan, saya Sari Farija dari Universitas Sumatera Utara, Klaster Tonjong, area Majalengka. Hai, perkenalkan, aku Hera Puspita Syafitri dari Universitas Sumatera Utara, Klaster Tonjong, area Majalengka. Halo, saya Wildan Wicahyo, saya berasal dari Universitas Sumatera Utara, ditempatkan di area Majalengka, Klaster Susukan. Halo, saya Irwansyah, saya berasal dari Universitas Syahwala. Saat ini saya berada di area Majalengka, Klaster Susukan. Halo, perkenalkan saya Nurba Indah Karina Nasution dari Universitas Sumatera Utara, Klaster Raja Galuh, area Majalengka. Halo, perkenalkan saya Hoirunisa Rahma Putri dari PB University, berasal dari Klaster Raja Galuh, area Majalengka. Perkenalkan, saya Leila Febrina dari Universitas Andalas, Klaster Jamblang, unit Majalengka. Halo, perkenalkan nama saya Prihatiningsi, berasal dari Universitas Brawijaya, Klaster Jamblang, area Majalengka. Halo, perkenalkan nama saya Rahmat Hussein, saya berasal dari Universitas Sumatera Utara Medan. Saya di sini ditempatkan di Klaster Jati 7, daerah Majalengka. Perkenalkan, nama saya Fitra Nurhanif, asal dari Universitas Juanda Bogor, ditempatkan di Majalengka, Klaster Jati 7. Hai guys, ketika kita masuk kandang, kita harus menyemprotkan tangan dan seluruh tubuh menggunakan handspray ya. Nah, ini berisi cairan desinfektan. Selanjutnya kita melakukan celup kaki juga, guna terhindar dari virus dan bakteri yang terpapar dari luar kandang. Saat ini kita sedang melakukan tabur sekam, di mana sekam tersebut berfungsi sebagai alas bagi ayam beraktivitas di dalam kandang. Biasanya tabur sekam dilakukan ketika kandang sedang kosong, menjelang persiapan check-in. Yang sedang kita lakukan saat ini adalah peletakan kain sebagai alas pakan atau early feeding. Alas ini berfungsi untuk memudahkan ayam melakukan pengenalan pakan sejak DOC. Nah, dengan adanya alas pakan ini dapat membantu proses metabolisme khususnya pada saat ayam berada dalam fase brooding. Biasanya alas pakan yang digunakan berupa kain, karung bekas, maupun koran. Peletakan tempat pakan juga tidak kalah penting dalam manajemen pemberian pakan. Peletakan tempat pakan berjarak 1 meter antara satu dengan yang lainnya, agar ayam dapat menemukan pakan kemanapun berjalan. Pemberian pakan pada fase brooding dilakukan sesaat sebelum DOC datang. Pengisian pakan hanya diisi sekitar 1/3 dari kapasitas tempat pakan. Pemberian pakan juga dilakukan secara ad libitum agar pakan tetap segar. Selain mengisi tempat pakan, kita juga dianjurkan menebar pakan di sekitar alas pakan. Gunanya agar memudahkan ayam melakukan pengenalan terhadap pakan pertama kali. Nah, di kandang kita masih menggunakan arang sebagai bahan bakar yang digunakan alat pemanas saat fase brooding. Pemanas dimasukkan sekitar 3 jam sebelum check-in agar suhu di kandang dapat siap ketika DOC masuk. Pemanas diletakkan di beberapa titik di dalam kandang agar kemanapun ayam pergi dapat merasakan suhu terbaik dan ternyaman. Seperti inilah gambaran proses penerimaan DOC ketika mobil DOC datang dan dilakukan pengangkutan oleh anak buah kandang. Tahap selanjutnya adalah melakukan penebaran DOC. Saat penebaran DOC dilakukan, nipel harus dialiri pada saat itu juga. Tujuannya adalah agar air minum tetap segar dan tidak terkena paparan suhu brooding.
Adapun tahapan selanjutnya adalah melakukan pengukuran dari masing-masing bobot badan DOC sebanyak 200 ekor DOC. Nah, pengukuran ini dilakukan sesaat sebelum DOC ditebar. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengetahui uniformity dari DOC yang kita terima. Setelah habis masa brooding, pemanas akan dikeluarkan dan dilakukan pemberian pakan pada sore hari. Pada umumnya, OVK atau obat vaksin dan kimia akan diberikan kepada ayam melalui air minum. Nah, saat ini kita akan menyaksikan bagaimana proses desinfeksi ketika fase pemeliharaan. Desinfektan akan disemprotkan ke dalam kandang guna melindungi ayam dari bakteri, virus, dan hama yang akan menyerang. Tentunya dengan dosis yang tepat ya. Nah, biasanya ketika ayam sudah berusia 11 atau 12 hari, akan dilakukan proses grading. Proses ini dilakukan dengan memisahkan antara ayam kecil dan ayam besar. Selama manajemen pemeliharaan berlangsung, kita harus rajin memutar tempat pakan. Mengapa? Hal tersebut sangat membantu dalam menjaga kesegaran pakan dan menjaga palatabilitas dari ayam yang kita pelihara. Selama proses pemeliharaan berlangsung, kita juga harus selalu melakukan penimbangan bobot harian. Penjarangan akan dilakukan dari umur 21 hari, tergantung dari kepadatan kandang. Dan proses panen umumnya dilakukan sejak usia ayam 30 hari ke atas. Panen bisa berlangsung dari 3 hingga 7 hari tergantung permintaan pasar.